Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Lailatul Mutfia, NIM T 2019 4056. Di sini saya dari kelompok 7. Dan saya Ayudiah Pitaloka, NIM T 2019 4054, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kami di sini akan menjelaskan tentang bab haji dan umrah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian haji. Haji ialah berkunjung atau mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu seperti tawaf, sa'i, dan wukuf di padang Arafah. Yang kedua yaitu pengertian umroh. Umroh ialah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan berpakaian ihram pada tempat mikot, misalnya seperti tawaf, sa'i, dan tahallul karena Allah. Yang ketiga yaitu syarat-syarat haji. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka. Yang dimaksud merdeka kita mampu untuk berhaji. Yang kelima memiliki bekal dan biaya kendaraan. Ketika kita tidak mempunyai bekal untuk membeli mobil, kita bisa menyewanya, atau kalau tidak, kita tidak bisa menyewa mobil, kita tidak wajib untuk berhaji. Yang keempat yaitu rukun haji. Yang pertama ihram haji. Ihram haji dilakukan dalam bulan haji, yaitu tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah, dan sebelum melewati mikot. Kesunahan-kesunahan sebelum niat ihram. Yang pertama memotong kuku, yang kedua memotong bulu ketiak dan memotong kumis. Yang kedua mandi untuk ihram dengan niat nawaitul lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Yang ketiga memakai wangi-wangian, kecuali jika pelaksana haji berpuasa atau sedang melakukan iddah. Yang keempat sholat 2 rakaat dengan niat usolli sunnatal ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu kesunahan-kesunahan setelah niat ihram. Yang pertama mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang kedua mengeraskan suara saat membaca talbiyah bagi laki-laki jika tidak mengganggu orang lain. Yang kedua wukuf di tanah Arafah. Rukun haji yang kedua yakni adalah wukuf di tanah Arafah, sedangkan waktu pelaksanaannya adalah mulai tergelincirnya matahari atau awal waktu duhur, tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Kewajiban-kewajiban wukuf di tanah Arafah. Yang pertama berada di tanah Arafah meski hanya sebentar pada waktu wukuf yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu wukuf tidak dilakukan pada waktu gila, epilepsi, atau dalam keadaan mabuk. Itu tidak wajib. Terus selanjutnya kesunahan-kesunahan wukuf di tanah Arafah. Yang pertama 2 khutbah dilakukan oleh imam setelah duhur. Yang kedua memperbanyak dzikiran dan doa. Yang ketiga melakukan wukuf di siang dan malam hari. Selanjutnya yaitu tawaf. Rukun haji yang ketiga yaitu melakukan tawaf di Ka'bah. Sedangkan tawaf sendiri ada beberapa macam. Yang pertama tawaf kudum. Tawaf kudum disunahkan bagi orang yang masuk Mekah dan tidak sedang melaksanakan haji tamattu. Waktunya mulai dari masuk Mekah sampai melakukan wukuf di Arafah. Yang kedua tawaf rukun. Diwajibkan untuk orang yang melakukan ihram haji dan ihram umroh. Waktu pelaksanaannya yaitu untuk ihram haji mulai tengah malam hari raya Idul Adha, setelah melakukan wukuf di Arafah sampai akhir yang tidak terbatas. Sedangkan ihram umroh mulai dari setelah niat ihram sampai akhir yang tidak terbatas.
Yang ketiga yaitu tawaf wada. Tawaf wada diwajibkan bagi selain wanita yang sedang haid, nifas, dan hendak pulang ke tempat asal atau hendak keluar dari tanah haram dengan tujuan mencapai jarak yang memperbolehkan mengqashar salat. Waktunya mulai hendak meninggalkan Mekah hingga melewati jarak yang diperbolehkan mengqashar salat atau hingga sampai ke tempat asal. Jika meninggalkan maka wajib membayar fidyah. Yang keempat, tawaf sunnah. Disunahkan untuk orang-orang yang tidak punya tanggungan tawaf rukun dan tawaf wada. Kewajiban-kewajiban tawaf: yang pertama, niat tawaf. Apabila tawaf yang dilakukan tidak termasuk dalam rangkaian ibadah haji dan umroh. Yang kedua, menutupi aurat. Yang ketiga, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, mulai dari Hajar Aswad. Yang kelima, Ka'bah berada di sisi kirinya, berjalan ke arah kiri. Yang keenam, tawaf dilakukan di luar Ka'bah. Yang ketujuh, tawaf dilakukan 7 kali putaran secara yakin. Jika tidak yakin, maka kita harus menambah hingga kita merasa yakin telah melakukan 7 kali putaran. Selanjutnya yang kedelapan, tawaf dilakukan dalam Masjidil Haram, tidak di luar Masjidil Haram. Yang kesembilan, berputar dengan tujuan tawaf, tidak untuk mengejar teman atau yang lain, sekaligus ihram haji. Selanjutnya, kesunahan-kesunahan tawaf. Yang pertama, tawaf dilakukan dengan berjalan kecuali ada uzur seperti terasa sulit. Yang kedua, memegang Hajar Aswad jika bisa, atau dengan isyarat saja jika tidak bisa. Yang ketiga, menempelkan dahi ke Hajar Aswad bagi laki-laki. Jika perempuan boleh melakukan saat sepi. Yang keempat, membaca basmalah saat mulai tawaf dan setiap kali menghampiri Hajar Aswad. Yang kelima, sholat 2 rakaat tawaf, niatnya usolli sunnatal tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Yang keempat, rukun-rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Pelaksanaan sa'i dimulai setelah melakukan tawaf qudum bagi yang melakukan, dan sebelum wukuf di tanah Arafah, atau boleh juga melakukan sa'i setelah tawaf rukun, dan tidak ada batas akhirnya. Selanjutnya, syarat-syarat sa'i. Yang pertama, dilakukan 7 kali. Yang kedua, dimulai dari Gunung Sofa sampai Marwah. Yang ketiga, dilakukan setelah tawaf qudum dan sebelum wukuf, atau dilakukan setelah tawaf rukun. Yang kelima, rukun haji yang kelima yaitu memotong atau menggundul rambut. Rukun ini sudah bisa terpenuhi dengan menghilangkan 3 helai rambut, baik dengan cara memotong atau mencabut atau membakar. Hal yang lebih utama bagi laki-laki yaitu menggundul, sedangkan perempuan memotong sebagian. Yang keenam yaitu adalah tertib. Artinya, setiap rukun dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan di atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun umroh. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua yaitu tawaf, yang ketiga yaitu sa'i, dan yang keempat yaitu menggunduli kepala atau memendekkan rambut. Baik, yang kedua yaitu wajib-wajib haji. Wajib-wajib haji yang pertama yaitu ihram dan mikotnya, yaitu batasan ketentuan saat niat ibadah haji, baik dalam waktu maupun tempatnya. Di sini mikot dibagi menjadi 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Yang pertama mikot zamani, batasan waktu. Dalam niat ibadah haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Adapun dalam niat melaksanakan ibadah umroh, maka sepanjang tahun penuh merupakan waktu sah untuk melaksanakan ihram umroh. Yang kedua yaitu mikot makani, batasan tempat. Dimulainya niat haji bagi orang bermukmin di kota Mekah itu ialah kota Mekah itu sendiri. Adapun bagi orang yang tidak menetap di kota Mekah, maka contohnya orang yang datang dari arah kota Madinah, maka mikotnya ialah daerah
Dzulkhalifah. Wajib haji yang kedua yaitu melempar jumroh 3 macam. Hendaknya dimulai dari melempar jumroh kubro, kemudian jumroh wusta, dan kemudian jumroh akobah. Hendaknya dalam setiap melempar jumroh sebanyak 7 buah kerikil. Wajib-wajib haji yang ketiga yaitu mencukur atau menggunting rambut. Bagi laki-laki ialah mencukur rambut dan bagi perempuan ialah menggunting rambut. Dan apabila tidak terdapat rambut di kepalanya, maka disunahkan bagi orang tersebut menjalankan pisau cukur seperti layaknya orang yang sedang mencukur rambut. Baik, yang ketiga di sini saya akan membahas tentang sunah-sunah haji. Yang pertama yaitu ifrad, yaitu mendahulukan ibadah haji daripada umroh, seperti mendahulukan ihram dengan niat beribadah haji dan mikotnya. Lalu selesaikan ihram hajinya. Kemudian ia keluar dari kota Mekah menuju ke tanah halal terdekat Mekah. Di situ ia mulai berikhram dengan niat umroh. Kedua yaitu membaca tarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan disunahkan memperbanyak membaca tarbiyah saat masih berada dalam ikhram, dan juga disunahkan bagi laki-laki yang ikhram mengeraskan suara saat membaca tarbiyah. Yang ketiga yaitu tawaf kudum, dikhususkan bagi orang haji yang masuk ke kota Mekah sebelum mengerjakan tawaf di Arafah. Baik, yang keempat yaitu bermalam di Musdalifah. Yang kelima yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat tawaf. Hendaknya dilaksanakan di belakang makam Ibrahim alaihissalam. Hendaknya orang yang sholat tersebut pelan-pelan saja suara bacaannya pada siang hari, dan sebaliknya bila di malam hari maka boleh dibesarkan suara bacaannya. Bila ia tidak sempat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka hendaknya dia sholat di Hijr Ismail. Dan bila tidak sempat juga, maka boleh sholat di masjid. Yang keenam yaitu bermalam di Mina. Dan yang ketujuh yaitu tawaf wada, saat bermaksud hendak keluar dari kota Mekah karena hendak berpergian. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang keempat tentang larangan bagi orang yang ikhram. Yang pertama yaitu memakai pakaian berzahid. 2. Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi yang perempuan. Yang ketiga yaitu menyisir rambut. Yang keempat yaitu mencukur rambut. Yang kelima yaitu memotong kuku. Dan yang keenam yaitu memakai wewangian. Yang ketujuh itu berburu. Yang kedelapan akad nikah. Yang kesembilan bersenggama. Dan yang kesepuluh yaitu bersentuhan kulit dengan menimbulkan syahwat. Yang kelima di sini saya akan membahas tentang dam haji. Yang pertama yaitu dam yang wajib dibayar karena meninggalkan ibadah kewajiban haji. Dendanya berlaku secara berurutan, yaitu yang pertama menyembelih seekor kambing. Yang kedua, jika tidak mendapatkan kambing, tidak mampu membelinya, puasa 10 hari, 3 hari pada saat berhaji dan 7 hari setelah pulang di kampung halaman. Yang kedua yaitu dam yang wajib dibayar karena mencukur atau memotong rambut dan memewahkan. Dendanya bisa dipilih, yaitu menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, atau bersedekah 3 syak kepada 6 orang miskin. Yang ketiga yaitu dam yang wajib dibayar karena terkepung oleh musuh. Orang yang mengalami kejadian seperti ini harus tahalul dan menyembelih seekor kambing. Dam yang keempat yaitu dam yang wajib dibayar karena membunuh hewan buruan. Dendanya bisa dipilih, jika buruan yang dibunuh memiliki pandanan dari hewan ternak, orang yang didenda harus menyembelih hewan ternak yang sepadan. Jika tidak mendapatkan hewan yang sepadan, buruan yang dibunuh ditaksir harganya, lalu harga itu dibelanjakan untuk membeli makanan pokok. Kemudian orang yang didenda bersedekah dengan makanan itu, atau ia berpuasa dengan ketentuan 1/1 mud makanan dari harga buruan diganti puasa sehari. Jika buruan yang dibunuh tidak memiliki persamaan dengan hewan ternak, ia harus bersedekah makanan pokok harga buruan itu, atau berpuasa dengan ketentuan 1 mat makanan diganti dengan puasa sehari. Dan yang terakhir yaitu dam
yang wajib dibayar karena bersenggama. Dendanya berlaku secara berurutan, yaitu pertama, menyembelih seekor unta badanah jantan atau betina. Kedua, jika tidak mendapatkan unta, maka seekor sapi. Jika tidak mendapatkan sapi, maka 7 ekor kambing. Jika tidak mendapatkan kambing, maka unta tersebut ditaksir harganya. Lalu harga itu dibelanjakan untuk membeli makanan pokok. Kemudian orang yang didenda bersedekah dengan makanan itu. Jika tidak bisa, ia berpuasa sesuai dengan jumlah makanan itu dengan menentukan 1 mat diganti puasa sehari. Hikmah ibadah haji dan umroh: menjadi tamu Allah, melahirkan rasa solidaritas, meningkatkan dakwah, membersihkan dosa, meneguhkan iman, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Selanjutnya yakni kontemporer haji dan umroh. Apa hukumnya wanita yang sedang melaksanakan haji atau umroh minum obat penunda haid? Jawabannya yaitu status haid berkaitan dengan keluarnya darah haid, sehingga bila darah haid tidak keluar baik akibat minum obat penunda haid atau sebab lainnya, maka wanita tersebut dianggap suci. Secara hukum dia sah menjalankan berbagai ibadah. Sekian pembahasan dari kami. Bila ada kata yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.